Kita lanjut lagi ke materi kita, masih di metode penelitian. Jadi ini masuk ke dalam topik-topik dari penelitian kualitatif, jadi mulai desain dan seterusnya. Namun demikian, karena ada beberapa hal yang sedikit berbeda dari penjelasan saya sebelumnya yang cenderung kuantitatif, maka akan saya jelaskan kembali mulai dari penentuan judul atau bahkan bagaimana sih berpikirnya peneliti kualitatif. Oke. Jadi penelitian kualitatif itu adalah bagaimana mencari tahu apa yang orang lain pikirkan, orang lain rasakan. Kemudian jadi informasi yang didapatkan nanti adalah sangat subjektif, begitu juga kalian nanti saat menganalisa juga sangat subjektif. Nah, ini sangat membutuhkan perasaan dan kepekaan dari peneliti sendiri. Ya, karena berbentuk dari perasaan, kemudian pikiran. Nah, ini akan dianalisanya datanya nanti adalah kata-kata ya, tidak dari angka. Nih ya, penelitian kualitatif ini adalah suatu bentuk penyelidikan sosial yang berfokus pada bagaimana orang menginterpretasikan dan memaknai pengalaman mereka di dunia, ya, di mana mereka hidup. Kemudian proses pencarian pemahaman berdasarkan tradisi metodologi yang berbeda dari kuantitatif. Jadi peneliti ini membangun gambaran yang kompleks serta holistik. Kemudian menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan atau pendapat informannya secara rinci, dan akhirnya melakukan studi dalam setting natural dari partisipannya atau yang ditelitinya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah mendapatkan deskripsi yang rinci tentang suatu fenomena. Perbedaannya dari penelitian kuantitatif, tujuannya adalah kalau kemarin itu saya sudah bahas ya, jadi penelitian kuantitatif melihat masalah dari salah satu fenomena. Jadi ada banyak masalah, kemudian dari fenomena tersebut, nah dipilih salah satu yang dipilih dan dicari solusinya atau dicari korelasinya dengan masalah yang lain. Nah, kalau kualitatif ini dari suatu fenomena ini dideskripsikan dan dikulik-kulik lebih dalam dari fenomena itu ada apa gitu. Kemudian asumsinya juga berbeda. Kalau asumsi dari peneliti kuantitatif sudah dibuat ya. Kalau kalian kemarin sudah memperhatikan materi saya sebelumnya, peneliti kuantitatif membuat hipotesis atau asumsi atau prediksi dari hasil penelitiannya. Ya, tapi kalau peneliti kualitatif sebaliknya, hanya sedikit yang diketahui oleh peneliti kualitatif tentang hasilnya. Kemudian teori yang digunakan beda dengan teori peneliti kuantitatif yang sangat evidence based practice. Ya, kalau peneliti kualitatif itu menggunakan grounded teori dasarnya saja. Desainnya bisa berubah-ubah selama penelitian atau bahkan sudah selesai akan dirubah lagi desainnya. Beda dengan peneliti kuantitatif yang dari awal sudah diberikan patokan ya, dari judulnya saja sudah terlihat desain yang digunakan apa. Instrumennya juga begitu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri. Kemudian datanya berupa kata-kata karena hasil dari wawancara dan in-depth interview. Jadi berupa data-data dan kalimat, mungkin gambar, mungkin suatu objek atau artefak yang mendukung ya untuk jenis-jenis penelitian kualitatif yang tertentu ya. Nanti saya akan bahas jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana menginterpretasi hasilnya sangat subjektif sekali. Ya, jadi ini adalah hal yang terpenting juga dalam penelitian kualitatif karena datanya merupakan dari interpretasi individu yang sangat subjektif, kemudian analisa datanya juga sangat subjektif,
maka diperlukan kemampuan peneliti sebagai instrumen ini yang harus diasah. Pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana membentuk peneliti sebagai instrumen yang baik. Kemudian sampelnya dari penelitian ini adalah non-probabilistik, ya. Jadi biasanya kita menggunakan purposive sampling. Kalau misalkan kalian bingung ya non-probabilistik itu apa, sebenarnya banyak. Penentuan sampel itu ada yang probabilistik sama non-probabilistik. Jadi kalau penelitian kualitatif ini yang non-probabilistik, ya. Tidak menutup kemungkinankah penelitian kualitatif menggunakan sampel yang probabilistik? Tidak, ya. Jadi kuantitatif mungkin menggunakan sampel non-probabilistik, tapi kalau kualitatif berbeda, hanya non-probabilistik saja. Kecuali mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian sampelnya ini tidak direncanakan jumlahnya berapa, fokus pada saturasi, nanti akan saya bahas lebih lanjut saturasi itu apa. Kemudian analisa datanya secara induktif, ya. Kalau misalkan bedanya induktif sama deduktif itu adalah cara berpikir yang berbeda antara penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif itu deduktif, jadi dari fenomena merujuk ke masalah tertentu dan mencari solusinya. Kalau penelitian kualitatif dari fenomena, diperluas dari fenomena itu masalahnya apa aja dan semuanya. Dibuat kesimpulannya dari banyak masalah itu. Berbeda dari kuantitatif yang merujuk pada masalah yang memang dari awal sudah akan direncanakan untuk diselesaikan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya ini tidak harus sesuai dengan hipotesis karena penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Jadi prosesnya adalah yang utama pada penelitian kualitatif ini dan hasilnya akan mengikuti kemudian. Fokusnya dari penelitian ini menentukan batas eksplorasi, ya. Jadi fokus penelitiannya misalkan pada fenomena kanker payudara, berarti batas eksplorasinya hanya dari kanker payudara saja, tidak sampai ke jenis-jenis kanker yang lain. Ya, kemudian validitasnya bagaimana akan dipenuhi dengan kriteria-kriteria khusus. Ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-7 tentang validitas data. Setelah saya bahas tentang ciri-ciri kualitatif, jadi sebenarnya kenapa sih penelitian kualitatif itu penting? Jadi alasan yang pertama adalah korelasi, bentuk-bentuk penelitian yang hubungan, korelasi, kemudian menghasilkan angka dan persentase itu tidak cukup menjelaskan masalah itu sendiri, ya. Tidak cukup menjelaskan masalah dari suatu fenomena tersebut. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik penelitian. Jadi ada kebutuhan untuk pemahaman deskriptif lebih luas lagi dari suatu masalah. Kemudian pada dasarnya manusia ini hidup pada realita yang sangat kompleks, tidak hanya didasarkan oleh satu atau dua variabel saja, dan berbeda-beda situasinya, berbeda-beda latarnya. Nah, itulah kenapa tidak bisa kita hanya berpatokan pada cara berpikir kuantitatif yang mengkotak-kotakkan subjek penelitian pada pasti sama pada suatu kondisi yang tertentu. Kemudian interaksi antar manusia dari kelompok manusia ini tidak dapat dipisahkan. Itu artinya latar dia akan berbeda-beda. Dengan orang yang sama-sama lulusan SMA, dengan dia sering berkomunikasi dengan orang yang pendidikan tinggi, dengan orang yang lulusan SMA tapi tidak berkomunikasi dengan orang yang sama derajatnya, cenderung dengan pendidikan yang lebih rendah, akan cenderung memiliki latar pendidikan yang jelas berbeda, ya. Saya tidak akan menyebutkan lebih bagus yang mana karena setiap orang akan menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada latar kehidupannya masing-masing. Jadi bagaimana sih peneliti kualitatif berpikir? Jadi peneliti kualitatif ini merupakan peneliti yang konstruktivis. Jadi menggunakan metode yang interpretif, memandang fenomena dengan mencari makna dari fenomena yang terjadi tersebut. Jadi seharusnya, ya, sebaiknya peneliti tersebut
masuk juga ke dalam fenomena tersebut. Jadi tidak mungkin suatu peneliti kualitatif mampu menghasilkan analisa data yang baik jika tidak masuk ke dalam fenomena yang ditelitinya. Karena ada ini ya, karena hanya bisa dipahami oleh orang yang masuk ke dalamnya. Ya. Walaupun tidak sepenuhnya masuk ya, tapi paling tidak paham di situasi tersebut. Jadi bagaimana cara menggali datanya supaya lebih bagus data yang didapatkan, maka peneliti interpretivis, peneliti kualitatif ini memiliki penekanan pada bahasa atau narasi. Jadi harus punya pemahaman bahasa yang banyak, kemudian punya diksi yang sangat banyak, kemampuan dalam merangkai kata-kata yang cukup baik pada peneliti kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif yang memang dari awal mengkotak-kotakkan subjeknya pada kategori-kategori tertentu. Fenomena apa yang ingin dipahami peneliti kualitatif? Tujuan utamanya adalah membuat fakta yang mudah dipahami, understandable, dan kalau memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru, ya, seperti itu. Nih ya, jadi konsepnya ya, konsep riset kualitatif ini berbasis pada going exploring, ya. Jadi selalu mengeksplor pada kondisi dia saat melakukan penelitian. Jadi sangat mungkin sekali metode, hasil, dan bagaimana pengembangan atau bahkan fokus penelitiannya akan berubah selama proses penelitian tersebut. Bagaimana caranya? Jadi melibatkan in-depth ya, wawancara mendalam, dan case-oriented study, jadi pada kasus-kasus tertentu ya. Kemudian dibandingkan sejumlah kasus atau kasus-kasus yang lain ya. Ya, penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan real itu adalah riset kualitatif. Maksudnya apa? Menginvestigasi dan memahami fenomena. Apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Ada 3. Apa, mengapa, dan bagaimana. What, how, dan why. Nih, ya, sifat penelitian kualitatif ya bersifat induktif seperti yang sudah saya bilang, kemudian exploratory dan hypothesis generating. Jadi bagaimana caranya? Dimulai dari membuat pertanyaan terbuka. Bukan dimulai dengan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Itu perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Kemudian menginvestigasi dan memahami social world, bukannya memprediksi perilaku. Penelitian dilakukan secara induktif dan eksploratif melihat, saya ulangi lagi, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadi, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hipotesis yang baru. Maka dari itu, maka apa makna, apa fokus dan tujuan dari penelitian kualitatif? Jadi apa sih peranan makna dan interpretasi dari makna tersebut? Jadi karena fokus dari penelitian kualitatif adalah mengetahui bagaimana individu memahami dunianya dan bagaimana mereka mengalami peristiwa tertentu, sehingga penelitian kualitatif berusaha menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku berdasarkan pada interpretasi mereka terhadap fenomena tersebut. Apa yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama sama seperti penelitian kuantitatif, menentukan topik penelitian, kemudian menyusun rencana penelitian, mulai menentukan permasalahan, mengajukan pertanyaan penelitian. Jadi kalau misalkan di kuantitatif kita menyebutnya adalah rumusan masalah, di kualitatif kita menyebutnya adalah pertanyaan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah menentukan teori untuk menyusun kerangka dasar atau batasan awal. Ingat, yang kita gunakan adalah teori dasar, grounded theory, bukan teori yang
berdasarkan evidence-based practice seperti kuantitatif. Kemudian jika sudah menemukan teori dasar yang digunakan sebagai batasan awal, kemudian adalah merumuskan cara pengumpulan data. Selanjutnya menentukan narasumber jika sudah diperoleh datanya, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan yang terakhir adalah menuliskan laporan dari hasil penelitian. Ya, kalau misalkan dilihat dari piramida ini ya, jadi bagaimana tahapan penelitian kualitatif diawali dari piramida yang paling atas, kemudian meluas hingga terakhir didapatkannya interpretasi data, sehingga bisa dituliskan laporannya. Kenapa kok meluas? Karena memang bisa diingat kembali bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif. Kemudian bagaimana menentukan judul penelitian? Jadi harus menjawab pertanyaan why dan how, bagaimana dan mengapa. Tujuan penelitian contohnya ini adalah penelitian saya dahulu. Jadi tujuan penelitiannya adalah mengeksplorasi makna pengalaman penerimaan anak perempuan terhadap ibu dengan kanker payudara, sehingga judul penelitiannya adalah makna pengalaman anak perempuan dalam menerima ibu sebagai penderita kanker payudara di lokasi yang nanti bisa disebutkan. Kemudian, bagaimana membuat rumusan masalah atau yang kita biasa sebut pertanyaan dari penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, tentukan pertanyaan umum dulu, kemudian diturunkan atau dijabarkan ke dalam sub-sub pertanyaan khusus yang semakin spesifik. Kemudian pertanyaan harus sesuai dengan jenis penelitian. Formulasi dari rumusan pertanyaan penelitian secara tidak langsung menyebutkan hubungan sebab akibat. Kemudian pertanyaan akan berkembang bahkan berubah sejalan dengan perkembangan penelitian, dan pertanyaan penelitian sebaiknya menggunakan pertanyaan terbuka. Contohnya seperti ini ya. Jika sudah mendapatkan rumusan masalah, maka dibuatlah tujuan penelitian. Contohnya tadi ya, tujuan umumnya mengeksplorasi makna pengalaman penerimaan anak perempuan terhadap ibu dengan kanker payudara. Maka tujuan khususnya ada beberapa ya. Kenapa kok banyak sekali? Ini bisa sangat berkembang, dan ternyata saat saya melakukan penelitian waktu itu mendapatkan banyak data yang lebih, akhirnya dikembangkan pula lah pertanyaan dari penelitian dan juga tujuan khusus penelitian. Jadi yang pertama contohnya mengeksplorasi tindakan partisipan dalam merawat ibu, kemudian perasaan partisipan, kemudian cara partisipan dalam menerima ibu, kemudian responnya bagaimana, tantangannya bagaimana, dan harapannya bagaimana. Jadi ada banyak tujuan khususnya, tidak terpatok pada awal saat membuat pendahuluan, misalkan tujuan khususnya hanya 4, kemudian saat mengeksplorasi hanya mendapatkan 2, ya berarti tujuan khususnya bisa berubah menjadi 2 saja. Tapi kalau misalkan lebih, ya harus disesuaikan, harus ditambah lagi. Disesuaikan dengan hasil eksplorasi dan interpretasi dari data yang didapatkan. Kemudian diperlukankah pengujian hipotesis? Jadi karena penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, maka penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis. Pertimbangannya apa saja? Yang pertama, lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda seperti terdapat dalam data jika misalkan tidak terpatok pada hipotesis atau asumsi-asumsi yang ada. Kemudian yang kedua, dapat membuat hubungan peneliti responden secara eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Kenapa kok seperti itu? Peneliti kualitatif mempertimbangkan aspek di luar dari sisi
partisipan atau responden. Jadi, hal-hal yang mungkin melatar belakangi dari suatu perilaku atau perasaan yang mungkin dieksplorasi dalam tujuan penelitian nanti akan lebih dapat didapatkan banyak data jika peneliti dan responden mempunyai hubungan yang baik, ya, secara eksplisit ataupun implisit. Maka dari itu tidak bisa kalau peneliti kualitatif seperti mendikte hasil dari wawancara. Jadi seperti mengarahkan hasilnya. Nah, maka dari itu tidak diperlukanlah hipotesis tersebut. Kemudian yang ketiga dapat menguraikan latar secara penuh. Kemudian yang keempat dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Jadi maksud dari hubungan-hubungan ini adalah banyaknya kemungkinan topik-topik, tema-tema, masalah yang akhirnya bisa disimpulkan saat interpretasi data. Kemudian desain penelitian kualitatif bagaimana? Jadi yang perlu diperhatikan dalam penentuan desainnya adalah yang pertama siapa dan apa saja sumber data atau informasi yang perlu diwawancarai untuk memperoleh data atau diamati. Kemudian yang kedua hal apa yang akan diwawancarai atau diamati. Jadi siapa dan hal apa yang akan diwawancarai. Untuk penelitian kualitatif ini, penyusunan desainnya dibuat secara terus-menerus. Jadi awalnya mungkin mau melakukan penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi misalkan. Namun seiring berjalannya waktu saat melakukan penelitian, ada yang lebih cocok dari desain penelitian yang didasarkan dari siapa dan hal apa yang diwawancarai. Akhirnya, boleh dalam penelitian kualitatif ini merubah desain penelitiannya saat atau bahkan akhir setelah data didapatkan. Jadi tidak ada desain penelitian yang ketat sekali atau bagus sekali, tidak dapat diubah-ubah lagi, tidak. Kemudian sebab ada banyak tadi yang saya sampaikan, kenyataan-kenyataan realita ganda yang mungkin ditemukan di lapangan dan sifatnya sangat dinamis sekali, bisa mengalami perubahan-perubahan. Ini beberapa desain penelitian kualitatif, ada 6. Jadi yang pertama ada studi kasus. Studi kasus ini adalah desain penelitian kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mempelajari secara mendalam suatu contoh kasus tunggal. Kasus bisa berupa satu atau beberapa kelompok orang atau institusi. Nah, contoh-contoh dari penelitian studi kasus ini misalkan pada kasus yang sangat jarang ditemukan atau sangat sedikit yang mengalami hal seperti itu. Contohnya pada pasien-pasien korban kekerasan seksual. Nah, untuk mendapatkan kasus seperti itu ya, kasusnya tunggal ya, korban kekerasan seksual. Namun bisa beberapa orang, bisa beberapa kelompok yang nanti didapatkan datanya untuk mendapatkan hasil wawancaranya bisa di beberapa orang atau institusi ya. Namun kasusnya karena sangat sulit didapatkan atau bahkan hanya terjadi pada golongan tertentu saja, semakin khusus, semakin bisa dikatakan bahwa penelitian kualitatif tersebut menggunakan desain studi kasus. Kemudian yang kedua, fenomenologi ini mirip dengan studi kasus, namun lebih luas sedikit. Jadi, fenomenologi ini tujuannya adalah menggambarkan struktur pengalaman sebagaimana pengalaman itu menjadikan mereka sadar tanpa bantuan teori, yang mungkin sudah disusun secara deduktif oleh grounded teori yang diambil, kemudian mungkin ada dari hipotesis atau asumsi dari disiplin yang lain. Contohnya, saat saya melakukan penelitian dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi, saya mempunyai menetapkan background grounded teori yang saya
ambil adalah proses kehilangan menurut Kubler-Ross tahun 69. Nah, kemudian kenapa mengambil fenomenologi? Ternyata yang saya dapatkan adalah perbedaan dari teori yang dari Kubler-Ross itu dengan kenyataan yang terjadi di partisipan yang saya ambil. Jadi sebenarnya diawali dari studi kasus, kemudian ternyata ada perbedaan teori dari yang dipatenkan ya, dari grounded teori yang saya pakai dengan hasilnya, maka lebih tepat fenomenologi karena pada pasien-pasien ya, pada partisipan yang saya ambil tersebut, mereka menggunakan cara mereka sendiri tanpa bantuan teori, tanpa mengetahui bagaimana caranya, dan ternyata berbeda dari teori sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini etnografi, ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi daripada studi kasus dan fenomenologi, karena bisa beberapa peneliti etnografi, peneliti kualitatif etnografi ini benar-benar harus masuk ke dalam lingkungan dan ikut bersama-sama dengan orang yang diteliti. Mungkin kalau kalian pernah lihat film yang mungkin sekarang dimunculkan lagi di televisi ya, mungkin kalian melihat sinetron ya, maaf bukan film, jadi sinetron Sidul Anak Sekolahan. Nah, di situ ada salah satu aktrisnya yang melakukan penelitian jenis etnografi. Jadi dia meneliti bagaimana budaya Betawi yang ada yang sedang si salah satu dari anggota keluarganya sedang melakukan hal yang berbeda dibandingkan yang ada di kampungnya. Nah, di situ si lead aktris tersebut masuk ke dalam keluarga tersebut, melakukan banyak interaksi dan mendalami. Nah, itu adalah jenis penelitian kualitatif yang etnografi. Jadi, sangat mendalam Pak terhadap suatu fenomena sosial budaya, kemudian fokus pada suatu komunitas atau masyarakat tertentu, mungkin pada budaya tertentu, dan parameternya ini belum jelas karena memang benar-benar baru ya. Mungkin saat membuat penelitian tersebut ya, belum pernah ada penelitian sebelumnya ya di budaya atau kelompok sosial tersebut sehingga harus masuk ke dalam kelompok sosial dan budaya tersebut untuk mengeksplorasi lebih dalam dan mendapatkan hipotesis dan asumsi atau teori yang baru. Kemudian yang keempat adalah Rapid Ethnographic Assessment dan fokus etnografik. Ini hampir mirip dengan etnografi. Namun demikian, ini lebih fokus pada pada suatu problem yang muncul dari sosial budaya. Ya, penelitiannya lebih cepat, ya, fokus pada studi lapangan, tapi untuk memahami salah satu problemnya saja. Peneliti kualitatif jenis desain yang ini harus memahami masalah pada sosial budaya tersebut, bahkan bahasanya harus menguasai, kemudian bisa datang secara periodik, tidak terus-menerus, tidak seperti etnografi yang benar-benar lebih lama dan kalau bisa masuk ke dalam lingkungan sosial budaya tersebut sampai memberikan sebagian waktunya untuk masuk ke dalam kelompok sosial atau kelompok budaya yang diteliti. Kemudian yang kelima ada naratif. Jadi untuk desain penelitian yang ini mengandalkan pada kata atau kalimat tertulis yang diucapkan atau secara visual yang merupakan representasi dari individu. Mungkin kalau terucapkan bisa didapatkan dari hasil wawancara, namun secara visual mungkin bisa dilihat dari raut muka, mungkin dilihat dari bagaimana cara menulis atau hasil tulisannya, cara menulis atau hasil tulisan dari partisipannya.
ini terfokus pada kehidupan individu yang diceritakan oleh yang bersangkutan. Hampir mirip dengan fenomenologi, cuman dia tidak ada perbedaan secara besar antara teori terdahulu dengan yang ada, ya. Jadi kalau misalkan kalian merencanakan, oh sepertinya ini penelitian fenomenologi, ternyata saat diinterpretasi datanya, mendapatkan data, ternyata oh tidak ada perbedaan antara penelitian terdahulu dari grounded teori yang sudah ada dengan hasilnya, berarti masuk ke dalam penelitian kualitatif yang naratif, jadi memperkuat teori yang terdahulu. Kemudian yang keenam, penelitian aksi. Ini adalah penelitian yang dilakukan bersama-sama oleh subjek penelitian untuk memahami dan memecahkan masalah mereka sendiri. Itu artinya pada jenis penelitian yang penelitian kualitatif yang keenam ini, peneliti juga mengalami hal yang sama, benar-benar sama dengan partisipan-partisipannya. Kemudian jika sudah ditentukan desainnya, maka yang selanjutnya adalah kita bahas tentang bagaimana sampling dan sampel. Sampel penelitian dalam penelitian kualitatif ini macam-macam, ya, tidak hanya terbatas pada manusia saja, namun juga hasil-hasil dari tulisan atau perilaku manusia yang bisa kita observasi. Nah, kita bahas sampling terlebih dahulu, bagaimana menyeleksi informan atau partisipan yang kita ambil sebagai sampel penelitian. Seperti yang saya jelaskan di awal, menggunakan teknik non-probabilistik dengan fokus pada saturasi. Kemudian, non-probabilistik ini yang paling sering digunakan adalah pemilihan partisipan secara purposif, ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana bisa didasarkan oleh orang-orang yang dapat memberikan informasi yang cukup mendalam tentang topik yang diteliti, kemudian mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian partisipan tersebut dapat mewakili dari kebanyakan orang. Kemudian yang keempat, ini sangat diperlukan ya karena kita membutuhkan banyak data. Jadi partisipan yang dipilih ada baiknya adalah orang yang mampu berbagi dari pengalamannya, baik itu sedikit ataupun banyak, karena pengalaman dia yang cukup unik atau bahkan sangat pribadi. Jadi ada beberapa orang karena sangat yang kita tanyakan sangat pribadi, akhirnya tidak bisa menceritakan dengan banyak dan akhirnya peneliti tidak bisa mengeksplorasi. Kemudian yang terakhir, kumpulan dari pengalaman dari partisipan yang dipilih dapat memberikan gambaran keseluruhan dari pengalamannya. Jadi beberapa ceritanya bisa memberikan gambaran keseluruhan. Jadi tidak bisa dipilih jika tidak mampu menceritakan dan pengalamannya tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan kehidupan yang kita teliti masalahnya. Kemudian saturasi itu yang bagaimana jika tidak ada lagi informasi tambahan dari partisipan ya yang kita ambil. Misalkan sudah 5 orang, kemudian sering kali mengucapkan hal-hal atau pengalaman yang sama, kemudian kita mengambil partisipan ke-6 untuk memastikan apakah tetap sama atau berbeda. Jika sama, maka saturasi tersebut sudah tercapai sehingga dengan 5 partisipan saja sudah menghasilkan data dan sudah layak untuk diinterpretasi. Walaupun demikian, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa wawancara lebih baik sebanyak mungkin dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang apa yang ingin diketahui ya.
Walaupun beberapa di antaranya, asalkan sampai saturasi informasi sudah tercapai, tidak perlu menambah lagi. Namun, kita tidak tahu saat menambah informasi dari beberapa orang, mungkin saja didapatkan hal yang berbeda di beberapa orang setelah yang kita anggap sudah saturasi tersebut. Kemudian jumlah sampel memang tidak bisa dipastikan dari awal, tidak bisa ditentukan dalam tahap proposal. Ya, jadi hanya melakukan prediksi saja, mungkin kalau misalkan seperti contoh penelitian saya di kira-kira ada pasien yang mengalami kanker payudara yang dirawat di rumah sakit tertentu tersebut ada berapa, itu yang saya ajukan dalam proposal, namun demikian saat dilakukan wawancara dan sudah didapatkan saturasi data, maka tidak keseluruhan dari semua pasien saya ambil untuk saya jadikan partisipan, karena saya mengikuti teknik sampling dari Dahlgren ini ya. Jadi kalau sudah tercapai saturasi tidak ada pengulangan hasil. Sudah tercapai pengulangan dan tidak ada hasil yang berbeda, maka saya hentikan menambah partisipannya. Itu saja untuk desain dan sampel dan teknik sampling dari penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang instrumen dan bagaimana menjadi instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.